Halo, perkenalkan nama saya Stefan Devituarianja dengan NIM 230290038 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari jurusan Pendidikan Matematika. Dalam video ini saya akan membahas tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Masuk ke administrasi pendidik dan tenaga pendidikan. Personel pendidikan adalah semua individu yang terlibat secara aktif dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan dalam masyarakat, tenaga kependidikan masih dianggap mempunyai dua arti, yaitu guru yang ada dalam masyarakat, seperti guru ataupun ustadz atau orang tertua atau yang disegani dalam masyarakat. Sedangkan tenaga kependidikan formal yaitu seperti guru yang ada dalam sekolah-sekolah. Tenaga kependidikan berbeda dengan tenaga personil atau tenaga lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan organisasi pelaksana pendidikan dan pengelola penyelenggara pendidikan. Tenaga pendidikan adalah tenaga-tenaga yang berkecimpung di dalam lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan atau memahami falsafah dan ilmu pendidikan, dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan atau penyelenggaraan pendidikan. Nah, menurut UU SPN nomor 20 tahun 2003, khususnya bab 1 pasal 1 ayat 5, menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, di mana tenaga kependidikan tersebut memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan, dan digaji menurut aturan yang berlaku. Pasal 39 ayat 1 selanjutnya menjelaskan bahwa tugas tenaga kependidikan adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Dan pada ayat yang kedua menyebutkan bahwa pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil profesional pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidikan pada perguruan tinggi. Adapun proses administrasi pendidikan dan tenaga kerja, yaitu yang pertama, pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga ini adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi atau yang lowong. Perlu diketahui bahwa lowongan suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambah jabatan-jabatan baru, juga disebabkan oleh adanya personil-personil lembaga yang berhenti. Pengadaan tenaga pendidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah. Yang pertama, pengumuman adanya formasi baru. Kedua, pendaftaran. Ketiga, seleksi atau penyaringan. Dan yang terakhir adalah pengumuman. Yang kedua adalah penempatan. Penempatan di sini memiliki arti yaitu tindakan pengaturan atas seorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Meskipun tindakan penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali, namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi ketenagaan dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. Tindakan penempatan merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru perlihatkan dengan tuntutan-tuntutan pekerjaan, kewajiban-kewajiban, dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan tersebut. Karena itu, suatu prinsip yang mengatakan the right man of the right place atau orang yang tepat pada tempat yang tepat haruslah dipenuhi. Dalam konteks penempatan ini, adanya mutasi atau perpindahan pegawai dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu bidang kerja ke bidang kerja yang lain dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan
Nah, kebutuhan tersebut dapat berkenaan dengan kebutuhan kuantitas maupun kualitas. Mutasi atau perpindahan di kalangan tenaga kependidikan dapat menjadi alternatif penting untuk pengembangan organisasi. Nah, penempatan adalah proses penanganan pegawai baru yang sudah melaksanakan pendaftaran ulang untuk diberitahu pada bagian seksi mana mereka yang harus ditempatkan. Penetapan atas calon-calon yang diterima dapat diputuskan oleh atasan langsung atau oleh bagian personalia atau kepegawaian. Keputusan ini merupakan akhir dari kegiatan penyelenggara di seleksi, artinya tenaga-tenaga kependidikan yang baru diterima. Tahap yang ketiga adalah orientasi. Nah, orientasi di sini adalah upaya memperkenalkan seorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa orientasi adalah suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang sedang diadakan. Tujuan agar seseorang itu secepatnya dapat menyesuaikan diri terhadap orang-orang atau para peserta didik, falsafah, maksud-maksud dan tujuan yang mendasari pelaksanaan pekerjaan atau usaha-usaha pembaruan yang berlangsung dan kesempatan-kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam profesi atau karir di masa yang akan datang. Nah, orientasi di sini bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih cepat dan lebih baik. Namun tidak semua orientasi menjamin hasil yang baik. Pemberian informasi yang tidak tepat dapat menimbulkan situasi yang buruk bagi tenaga kependidikan baru maupun organisasi atau perusahaan. Program orientasi ini sering juga disebut dengan induksi, yakni memperkenalkan para pegawai dengan peranan atau kedudukan mereka, dengan organisasi atau dengan pegawai lain. Nah, yang ketiga itu kesejahteraan pendidik atau tenaga kependidikan. Terdapat beberapa bagian. Yang pertama, gaji. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dinyatakan bahwa dimaksud gaji dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini berarti bahwa seorang guru akan diberi gaji berupa uang yang dibayarkan secara berkala. Berkala yang dimaksud di sini adalah setiap bulan. Besarnya gaji yang diterima tersebut sesuai dengan pangkat atau golongan dan masa kerjanya. Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 25 tahun 2011 tentang perubahan ke-12 peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Pada bab 2 pasal 4 dinyatakan bahwa PNS diberi gaji pokok berdasarkan golongan dan ruang yang ditetapkan untuk pangkat tersebut. Sedangkan pada pasal 5 dikatakan pula bahwa seorang yang diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil diberi gaji pokok sebesar 80% dari gaji pokok seperti yang dinyatakan pada pasal 4. Selain diberi gaji pokok, seorang PNS akan mendapat kenaikan gaji berkala apabila telah memenuhi persyaratan seperti telah mencapai masa kerja golongan dan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya cukup. Di samping kenaikan gaji berkala, seorang PNS juga diberi tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan. Nah, yang kedua yaitu tunjangan. Pemberian gaji dan berbagai tunjangan terhadap guru bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Tentu dengan tingkat kesejahteraan yang baik, seorang guru dapat menjalankan tugasnya dengan baik pula. Guru tidak lagi harus bekerja sampingan yang dapat membuat dia mengabaikan tugasnya sebagai pendidikan di sekolah. Tentu dengan harapan jika guru tersebut dapat mencurahkan perhatiannya di sekolah, mutu pendidikan akan bisa ditingkatkan. Meskipun sesungguhnya tidak menjamin dengan peningkatan kesejahteraan guru, mutu pendidikan akan meningkat, namun kita mungkin bahwa sepakat bila kesejahteraan guru diturunkan tidak akan mampu menaikkan mutu pendidikan. Bahkan bisa dipastikan mutu pendidikan akan merosot tajam. Hal ini barangkali disebabkan semangat dan gairah guru akan menurun bila kesejahteraannya diturunkan juga. Beberapa jenis tunjangan yaitu tunjangan khusus. Seperti tunjangan khusus ini seperti pada pendidikan menengah akan diberikan kepada sebagai penghargaan atau dedikasi dalam melaksanakan tugas. Tunjangan khusus seperti
ya meningkatkan kompetensi guru atau memajukan profesi guru. Yang ketiga yaitu daerah khusus atau daerah terpencil. Nah, besaran dana tunjangan PNS impian adalah setara 1 kali gaji pokok dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Jumlah dana tunjangan khusus bagi guru PNS yang belum in-passing adalah sebesar 1.500.000 per orang per bulan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua, tunjangan fungsional. Program tunjangan fungsional dibayarkan kepada guru PNS atau non-PNS baik sekolah negeri maupun swasta. Pembayaran tunjangan fungsional besarnya berdasarkan golongan 2, 3, dan 4 untuk guru non-PNS. Diberikan subsidi secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Yang ketiga yaitu tunjangan profesi. Program tunjangan profesi dibayarkan kepada guru yang telah memiliki sertifikat atau sertifikasi pendidik setelah melakukan uji kompetensi oleh lembaga yang berwenang. Besaran tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok guru pada tingkat pangkat atau golongan dan masa kerja guru berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat yaitu tunjangan keluarga. Ya, tunjangan keluarga di sini ya termasuk tunjangan suami dan istri. Tunjangan ini diberikan bagi PNS yang telah berkeluarga, baik itu suami ataupun istrinya. Masing-masing akan mendapat tunjangan suami atau istri dengan besaran 10% dari gaji pokok dengan aturan yang berlaku. Yang kelima, tunjangan anak. Menjadi seorang PNS berarti merupakan aparatur negara yang mengemban tugas untuk menjalankan roda pemerintah dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Namun perlu diperhatikan bahwa PNS juga wajib mendapatkan kesejahteraan baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya. Setelah sebelumnya tunjangan diberikan adalah tunjangan suami istri, seorang PNS juga akan mendapatkan tunjangan anak. Nah, tunjangan anak di sini masing-masing akan mendapat bagian 2% dari gaji pokok. Aturannya adalah anak yang mendapat tunjangan berusia maksimal 25 tahun, namun belum memiliki pendapat sendiri, belum pernah menikah dan masih menjadi tanggungan dari orang tuanya atau menganggur berstatus sebagai PNS. Yang ketiga yaitu penghargaan yang termasuk kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan tadi ya. Nah, penghargaan di sini yaitu diberikan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Penghargaan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Penilaian pendidik atau tenaga kependidikan berprestasi sesuai dengan standar yang ditentukan, mulai dari menilai aspek kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional, dan menguasai teknik-teknik pembelajaran. PTK berprestasi sebagai pelopor mengimplementasikan kurikulum 2013. Yang keempat yaitu cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Nah, apa sih tujuan cuti ini? Nah, tujuan cuti di sini adalah dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani. Adapun jenis-jenis cuti yaitu cuti tahunan, cuti tahunan seperti cuti besarnya seperti cuti sakit. Yang keempat cuti bersalin. Yang kelima cuti karena alasan penting. Nah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan dalam materi administrasi pendidik dan ketenagaan kependidikan. Nah, sampai di sini saja. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Bye.